Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Putri Dewi dari Program Studi Pendidikan Seni Tari Fakultas Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang sudah saya susun, yaitu pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup suku anak bangsa. Negara Indonesia sangat kaya dengan tradisi dan banyak sekali etnik yang memiliki kebiasaan dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Para suku di Indonesia bertempat tinggal di pelosok-pelosok dan terpinggirkan dari kehidupan kota modern. Mereka hidup di antara berimbunan pohon-pohon besar sehingga mereka kerap disebut dengan orang rimba. Di samping itu, para etnik suku-suku memiliki kebiasaan leluhur yang sangat banyak dan unik. Mereka juga mempunyai keterbatasan, salah satunya sebagian pengajaran yang minim. Kurangnya penerapan dan pengaplikasian pengajaran di pelosok ini memungkinkan terjadinya kesenjangan pengajaran, sehingga memunculkan ketertinggalannya orang rimba dalam dunia pengajaran. Karya tulis adalah salah satu komponen dari hak asasi manusia yang semestinya terpenuhi. Selain menjadi komponen dari hak asasi manusia, pengajaran juga yaitu salah satu elemen penting di mana suatu kesuksesan dan kemajuan negara diukur oleh seperti apa pengajaran di negara tersebut. Oleh karena itu, tiap-tiap warga negara Indonesia harus mempunyai hak untuk memperoleh belajar sebaik-baiknya dengan didorong oleh sarana dan prasarana yang cocok, sehingga dimanapun mereka berada semestinya dapat dijangkau oleh fasilitas pengajaran yang cocok sebagai hak-hak asasi bagi mereka. Tulisannya itu pengetahuan yang semestinya dimiliki oleh tiap-tiap orang, karena pengajaran yaitu modal utama manusia dalam menjalankan kehidupannya untuk sehari-hari. Sebuah karya tulisan juga dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia dalam segi kehidupan saat ini maupun di masa yang akan datang. Selain itu, juga kehidupan suku anak dalam bertumpu pada banyak hal. Salah satunya yaitu pendidikan dan pengajaran yang cocok didapatkan seperti apa yang manusia lain umumnya dapatkan. Sebagai contoh pada era modernisasi sekarang, ini para suku anak bangsa dalam seperti yang terpinggirkan. Dalam hal ini, pengajaran tak hanya dipikirkan oleh pemerintah saja, harus bergerak, namun sesama manusia juga semestinya saling menolong menyangkut kesejahteraan bersama. Tujuan dipaparkannya artikel ini yaitu untuk menggunakan, mengoptimalkan, dan memperkenalkan seputar dunia pengajaran di kalangan pelosok suku pedalaman. Kecuali pengajaran sangat penting untuk mereka di masa kini dan masa yang akan datang. Pengajaran mempunyai sifatnya konkret dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, dengan berkembangnya dunia pengajaran di kalangan suku anak dalam, mereka dapat meminimalisir degradasi ekosistem di hutan dengan bekal pengajaran yang diberikan, mengajak segala warga masyarakat untuk mempunyai bekal pengajaran yang cocok, sehingga segala masyarakat dapat menjaga hidup dan hidup dengan sejahtera, terbebas dari kesenjangan hidup. Baik, saya akan lanjutkan untuk ke pembahasan. Negara Indonesia merupakan negara dengan ribuan suku bangsa, di mana masing-masing saling memberi pengaruh dan diberi pengaruh oleh kebudayaan daerah lain atau kebudayaan yang berasal dari luar. Salah satunya kebudayaan tersebut yaitu suku anak dalam yang bertempat tinggal di daerah Jambi dan Sumatera Selatan. Suku anak dalam belum terlalu dikenal oleh masyarakat Indonesia karena sudah sangat langka. Mereka tinggal di daerah terpencil yang jauh dari jangkauan orang-orang. Menurut kebiasaan verbal, suku pendidikan dalam yaitu orang Malau sesat yang beralih ke hutan rimba di sekitar air hitam Taman Nasional Bukit 20. Mereka kemudian dinamakan Moyang Segayo. Buah kemasyarakatan mereka hidup secara nomaden atau tidak menetap, dan mendasarkan hidupnya pada berburu dan meramu. Sedangkan di antara mereka sudah banyak yang mempunyai lahan karet maupun pertanian lanila. Orang rimba.
Orang rimba yaitu sebutan lain untuk suku anak dalam yang tempat tinggal di pedalaman rimba. Penggunaan istilah orang rimba sendiri dianggap sebagai masyarakat yang lebih cocok dengan kehidupan mereka yang tinggal di rimba dan tidak mau keluar dari hutan. Ketidakmauan mereka keluar dari hutan ini terkait erat dengan dunia mereka yang menganggap bahwa hutan yaitu daerah yang hidup dan rumah mereka sejak dulu. Kawasan ini mayoritas orang rimba, menghuni 3 daerah terpisah di sekitar Taman Nasional Bukit 12 atau TNBD. Provinsi Jambi, yaitu sekitar TNBD 30, TNBD 12 atau Kebudayaan di Wilayah Utara Jambi, dan sepanjang Jalan Lintas Sumatera atau Metode Selatan Jambi. Wilayah ini diyakini orang rimba sebagai daerah tempat tinggal leluhur mereka. Di wilayah ini kini sedang digalakan program konversi hutan, salah satunya untuk melindungi keberadaan orang rimba. Suku anak dalam hidup secara nomaden dan semi-nomaden atau berimigrasi atau berpindah dalam hutan yang luas. Di daerah mereka juga dianggap hidup bersama para dewa, jin, dan setan. Mereka juga ikut tinggal di dalam kolong yang sama. Mereka mencukupi kebutuhan hidup dari hasil alam. Alam bagi mereka adalah segalanya dan memberikan gambaran tentang ilustrasi kehidupan manusia di zaman berburu ratusan malah ribuan tahunan yang lalu. Sistem barter atau bertukar barang juga masih tetap mewarnai kehidupan ekonomi orang rimba ini. Walau sesekali mereka berjualan hasil hutan di desa pinggir-pinggir hutan dan menerima sedikit uang. Teladan sekuno apa saja manusia peninggalan prasejarah ini. Kita semestinya menyadari bahwa mereka tetap komponen dari keluarga besar rakyat dan bangsa Indonesia. Orang rimba tidak mengetahui baca dan tulis, dan tidak bisa pula untuk berhitung, tak luput dari beratnya cobaan hidup. Mereka sangat mencintai hutan. Mereka menyayangi, merawat, dan mencintai hutan peninggalan leluhur tersebut. Sudah pernah tahu bahwa manusia yang hidup dalam dimensi waktu yang berbeda di pinggir hutan sebab merusak alam dan hutan mereka. Hutan yaitu rumah dan sumber penghidupan bagi orang rimba. Bagi mereka, bumi menyediakan makanan yang cukup untuk kebutuhan hidup orang-orang. Selain itu, mereka menyatu dengan hutan dalam tatanan kearifan lokal. Ironisnya, wilayah hutan yang menjadi pemukiman orang rimba secara turun-temurun dibolehkan dibabat, di mana negara kita berada pada satu sisi yang lebih mengutamakan pada penanaman modal. Namun, pada sisi lain membiarkan kesadaran orang rimba terpinggirkan. Tidak jujur dikatakan bahwa perlindungan terhadap orang rimba di negeri ini hanya cantik di atas kertas. Namun, miskin, sangat miskin dalam berimplementasi. Sebagai figur via keputusan Presiden nomor 111 tahun 1999, sebutan suku terasing diubah menjadi kelompok sosial adat terpencil. Tidak hanya itu, penerang tersurat dalam sejumlah tata tertib positif seputar pengakuan dari pemerintah akan keberadaan kelompok sosial adat terpencil, termasuk pengakuan atas hak sosial dan ekonomi, juga pengakuan terhadap pelindungan kebiasaan dan adat istiadat dari kelompok sosial yang terpencil. Pengakuan dan perlindungan dari berbagai suku-suku terpencil di Indonesia terdapat dari mulai Undang-Undang Agraria sampai dengan Undang-Undang Tata Ruang. Orang rimba yang sangat lugu dan polos itu dapat bertahan hidup di dalam hutan. Pada awalnya, para masyarakat suku anak dalam cenderung mempunyai persepsi negatif terhadap pengajaran formal. Fenomena tersebut terkait dengan ajaran dari orang tua, dan malah nenek moyang mereka yang mengasumsikan bahwa pengajaran yang diterima dari sekolah bukanlah sebuah kegiatan yang semestinya untuk dilakukan. Alasannya, dengan mengikuti kegiatan belajar di sekolah, karena waktu mereka untuk melakukan kegiatan seperti berhutan menjadi tersisihkan. Sehingga label yang kemudian timbul yaitu mereka akan meninggalkan karena akan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dari berhutan.
Tulisan formal atau menimba ilmu yaitu salah satu fenomena yang relatif baru bagi individu suku pendidikan dalam. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan yang masih berpengaruh dalam dunia pengajaran yaitu adalah suku anak dalam yang bertempat tinggal di daerah Jambi dan Sumatera Selatan. Mereka hidup secara nomaden atau semi-nomaden, dan mereka pun cenderung mempunyai pandangan atau persepsi negatif terhadap pengajaran formal. Bahwa fenomena tersebut terkait dengan ajaran orang tua atau temenggung atau kepala suku, dan malah nenek moyang mereka sendiri yang mengasumsikan bahwa pengajaran yang diterima di sekolah bukanlah kegiatan yang semestinya dilakukan. Seharusnya, semua orang bisa berpikir bahwa pendidikan sangat dibutuhkan oleh semua kelompok masyarakat. Meski dengan tujuan yang berbeda, semua kelompok masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di hutan-hutan pedalaman. Pendidikan merupakan langkah utama untuk mengenalkan diri, lingkungan, dan keluarga. Dengan demikian, seharusnya pendidikan di suku anak dalam harus ditetapkan sejak usia dini, baik itu informal maupun non-formal. Karena pendidikan formal dapat memberikan pendidikan dalam segi teori, melatih kemampuan akademis, dan pendidikan formal juga mengajarkan sikap dan etika serta kedisiplinan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.